pendengar setia podcast ASN Cerdas. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik. Analisis perilaku berakhlak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Bersama saya sudah hadir teman-teman kelompok 3B, Laksar Angkatan 6, golongan 3 Bapelkes Cikarang. Langsung aja ya, kita masuk ke nilai pertama berakhlak, berorientasi pelayanan. Mbak Safira, bagaimana Anda melihat penerapannya pada Menteri Purbaya? Baik, terima kasih Mas Farhan atas kesempatannya. Saya melihat Bapak Purbaya ini dalam sehari-harinya sudah menerapkan nilai dasar berorientasi pelayanan ya. Untuk penjelasannya, yang pertama itu adalah kita bisa melihat dari salah satu indikator kuat, yaitu penurunan angka kemiskinan dari 9,03% menjadi 8,47%. Serta indikator lainnya adalah terciptanya sebesar 3,5 juta lapangan kerja baru dalam 10 bulan masa pemerintahan. Ini menunjukkan kebijakan fiskal memang diarahkan untuk rakyat, bukan sekadar angka persentase di atas kertas. Selain itu, Bapak Purbaya juga aktif dalam mendukung program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan layanan kesehatan gratis, yang jelas memiliki dampak ke masyarakat bawah. Jadi kuncinya bukan cuma soal angka pertumbuhan ya, tapi bagaimana kebijakan itu benar-benar mendarat di piring makan rakyat. Ini poin penting tentang empati dalam pelayanan publik. Bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Saya juga setuju, tapi ingin menambahkan sedikit ya, untuk kebijakan berorientasi pelayanan itu tidak mudah karena harus sinkron dengan daerah. Nah, Bapak Purbaya ini, beliau berani mengambil langkah yang tidak populer, seperti mengevaluasi transfer dana daerah agar efektif. Nah, itu tetap bagian dari pelayanan meskipun hal itu berat. Benar sekali, Kak. Saya melihat konsistensi dari beliau. Tidak banyak menteri yang langsung membuat kebijakan pro rakyat dalam waktu cepat. Jadi, nilai berorientasi dari diri beliau ini terlihat jelas dan terukur. Selanjutnya kita bahas nilai berikutnya, nilai akuntabel. Mungkin Mbak Safira silakan. Ya, terima kasih. Untuk nilai dasar akuntabel ini tercermin dari perilaku Pak Purbaya. Contohnya adalah ketika pada saat beliau memindahkan dana negara sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan kredit produktif. Berbicara tentang uang merupakan hal yang sensitif ya teman-teman, tetapi beliau dapat menjelaskannya secara terbuka. Ditambah lagi, beliau juga belak-belakan soal kemungkinan akan adanya pemangkasan transfer dana daerah nih demi efisiensi. Bagaimanapun, itu merupakan wujud akuntabilitas fiskal. Saya setuju Mbak. Keterbukaan soal pemangkasan dana, maksudnya pemangkasan dana daerah itu memang pahit ya. Tapi itulah esensi akuntabilitas. Berani jujur demi menyelamatkan anggaran negara yang lebih besar. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Izin Kak, kalau dari saya itu, saya lihat ya, transparansinya dari bentuk komunikasi yang baik, karena tidak semua pejabat itu mau menjelaskan kebijakan yang sulit secara langsung. Dari Pak Purbaya ini, beliau memilih terbuka dan menyampaikan langsung seperti itu ke publik, dan hal itu bisa membangun kepercayaan. Biasa ya. Sekarang kita masuk ke nilai ketiga, nilai kompeten. Mbak Afri, Anda dulu deh. Oke, makasih Mas Farhan. Kalau untuk kompetensi Pak Purbaya itu sudah tidak diragukan ya. Terlihat dari latar belakang akademiknya, beliau lulusan PhD Ekonomi dari Purdue University. Kemudian uh, dia juga pernah memimpin LPS. Jadi paham betul terkait stabilitas keuangan. Contohnya target pertumbuhan 6-8% dengan strategi kredit produktif, kemudian digitalisasi data ekonomi, dan juga penguatan demand domestik seperti itu. Betul, saya sangat setuju nih, karena dari kebijakan-kebijakan yang Bapak Purbaya ambil ini memperlihatkan bahwa beliau memang memiliki kompetensi yang tinggi. Betul, sedikit menambahkan nih untuk kompetennya bukan hanya soal teknis, tapi juga manajerial. Beliau ini mampu menggerakkan banyak lembaga lintas sektor yang biasanya itu sulit untuk ditaklukkan. Setuju sekali, Kak. Sebagai Menteri Keuangan, beliau bukan hanya pintar, tapi juga pintar mengambil keputusan dalam waktu cepat. Benar-benar kompeten beliau. Iya, oke oke. Lanjut ke nilai berikutnya, nilai harmonis. Mbak Afri, bagaimana Anda melihatnya? Kalau dari nilai harmonis ini unik sih. Beliau itu kan terkenal tegas dan lugas.
dibuktikan bahwa Pak Purbaya itu punya 83,7% sentimen positif terhadap survei publik ya. Itu menunjukkan bahwa gaya komunikasinya tidak menimbulkan gesekan yang berlebih, ia tegas tapi tetap menghargai pihak-pihak lain juga. Menarik ya. Ternyata harmoni di ruang publik di ruang publik bisa dibangun lewat kejujuran komunikasi, sehingga masyarakat merasa dihargai tanpa perlu ditutupi dengan bahasa yang berbelit-belit. Bagaimana pendapat yang lain? Iya, Bapak Purbaya ini seperti terkenalnya sebagai sosok yang sering ngomong apa adanya, nggak basa-basi tapi juga nggak kasar. Ini tentu menumbuhkan rasa hormat dari masyarakat sih. Betul sekali. Beliau ini tidak ada drama. Beliau sangat jelas fokus pada targetnya. Baik, kita masuk ke nilai berikutnya ya, nilai loyal. Mbak Musrifah, silakan dimulai. Baik, terima kasih Mas Farhan. Nah, untuk nilai loyalitas ini, Pak Purbaya ini terlihat dari komitmennya setelah dilantik. Beliau langsung menegaskan bahwa fiskal harus menjadi instrumen kunci menjaga stabilitas dan pertumbuhan nasional. Nah, beliau ini juga menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik. Itu loyalitas pada mandat publik beliau. Gimana reaksi dari teman-teman yang lain? Benar sekali, saya setuju sih, karena terlihat dari konsistensi kebijakan fiskal yang beliau ambil, itu tidak berubah hanya karena tekanan politik. Kak, terlihat beliau itu sangat loyal kepada mandat, bukan kepada individu atau partai yang lain. Itu sangat penting menurut saya. Ya, luar biasa. Eh, kita masuk ke nilai berikutnya, nilai adaptif. Mbak Musrifah, kembali ke Anda. Baik, untuk nilai adaptif, Pak Purbaya ini dikenal dengan punya gaya ya, off the box. Nah, misalnya ia menunda kenaikan pajak sampai ekonomi mencapai titik aman. Beliau juga cepat merespon perubahan global lewat stimulus fiskal baru, optimasi kredit produktif, dan menyesuaikan transfer anggaran. Ya, kemampuan membaca momentum ini sangat krusial karena bersikap adaptif bukan berarti asal berubah, melainkan tahu kapan harus mengerem dan kapan harus tancap gas sesuai kondisi lapangan. Bagaimana tanggapan teman-teman? Ya, betul sih. Adaptifnya Pak Purbaya ini juga bukan hanya pada kebijakan ya, tapi dilihat dari cara menyampaikan pesan ke publik. Saat berbicara ke ekonom, dia bicaranya secara teknis gitu, dengan bahasa-bahasa ya keuangan lah. Tapi ketika membicarakan bicara ke publik, itu bisa pakai bahasa yang lebih sederhana. Kalau saya melihat adaptif ini sebagai kemampuan beliau membaca momentum sih, karena nggak banyak menteri yang begitu responsif terhadap data-data. Luar biasa. Kita masuk ke segmen terakhir, segmen ketujuh, yaitu nilai kolaboratif. Mbak Intan, silakan memulai. Kolaboratif dari Pak Purbaya, contoh paling jelas adalah penyaluran kredit produktif yang melibatkan Bank Negara, Kementerian Sektor, pelaku usaha, dan DPR. Beliau juga sering hadir di rapat koordinasi lintas lembaga. Kebijakan fiskal memang tidak bisa jalan sendiri. Pak Purbaya sangat memahami masalah tersebut. Benar, karena masalah ekonomi kita terlalu kompleks untuk diselesaikan sendirian. Sinergi antara pemerintah, bank, dan pelaku usaha ini adalah bukti bahwa collective action itu jauh lebih kuat. Bagaimana reaksi teman-teman yang lain? Betul sih, beliau ini membangun jaringan kerja yang solid, beliau tidak jalan sendiri, selalu berdasarkan data lintas instansi. Ya, dalam dunia ekonomi, kolaborasi itu merupakan sebuah kunci. Dan saya melihat Bapak Purbaya sangat kuat di sana. Luar biasa diskusinya. Dari pembahasan kita hari ini, jelas bahwa nilai berakhlak bukan teori, tapi dapat diukur melalui tindakan konkret. Menteri Purbaya menunjukkan implementasi yang cukup lengkap di ketujuh nilai. Keseluruhan gambaran ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik masih sangat mungkin diwujudkan dan dapat menjadi contoh bagi ASN di berbagai level. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir dan terima kasih juga kepada pendengar yang setia mengikuti episode ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat menjadi ASN yang profesional, beretika, dan tentunya berakhlak.